Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 4 Batarman, dan yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, yang saya hormati, terima kasih atas waktunya berkenan hadir dalam acara diseminasi aksi nyata. Ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak, salah satu yaitu harus memberikan berbagi kepada guru-guru yang ada di sekolah. Itu yang mana pada materi yang akan saya sampaikan itu judulnya tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, ini adalah ada sebuah pertanyaan pemantik. Ini boleh sama Ibu dan Bapak Guru ini dijawab setuju atau tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju. Saya yang tidak. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak? Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Baik. Nanti pertanyaan-pertanyaan pemantik ini kita akan bahas ya di materi ini. Apakah termasuk setuju atau tidak? Nanti setelah materi ini. Nah, adapun topik bahasanya yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebenaran dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada kata disiplin. Apa itu disiplin? Nah, ini dijelaskan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalkan ada orang anak yang melanggar aturan sekolah, berarti anak itu tidak disiplin. Jadi kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai suatu tujuan mulia. Ketika anak melanggar peraturan, di sana ada anak ini tidak nyaman dengan peraturan ini. Ya. Bukan dengan apa yang kita hargai. Ketika anak tertib, tidak melanggar peraturan, itu karena dia takut karena dihukum atau dia kesadaran sendiri. Ini makna disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai yang baik, yang bagus, universal, artinya menyeluruh. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi menyeluruh. Setiap agama, setiap suku bangsa pasti nilai-nilai ini sepakat bahwa nilai ini baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali yang mengatakan atau teorinya yang berpendapat. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini, saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak itu nilai-nilai kebajikan yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi apa itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan nanti peserta didik ini mempunyai profil pelajar Pancasila. Kemudian lanjut, kita lanjutkan kepada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi itu perilaku manusia. Di sini dikatakan ada dua motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Motivasi eksternal berarti motivasi yang datangnya dari luar. Kemudian ada juga motivasi internal. Ini adalah motivasi yang ada dalam diri anaknya. Ketika anak tersebut mematuhi peraturan atau tata tertib, apakah itu motivasinya dari luar atau ada kesadaran sendiri dari anak tersebut. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ketika apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, berarti ini motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan anak tidak melakukan, tidak mengumpulkan tugas, tidak mengerjakan PR. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kalau karena tidak akan melakukannya, akan dihukum, akan oleh guru itu berarti ini ketika anak mengerjakan tugas tersebut bukan karena keinginan sendiri, tapi faktor eksternal karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika seseorang anak ini melakukan sesuatu, apa yang akan saya dapatkan nanti? Nah, ini berarti motivasinya berarti masih eksternal. Yang diharapkan si anak didik kita itu mempunyai motivasi internal, itu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi apa, yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang ini kita harapkan murid kita mempunyai motivasi internal. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah,
akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa motivasi atau pengendalian diri itu lebih baik, gitu ya. Kemudian selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ketika saya menerima materi ini dari program Guru Penggerak, penghargaan itu adalah sebuah hukuman katanya. Ya. Mengapa demikian? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada murid itu sama seperti kita memberikan hukuman. Karena apa? Penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Mempunyai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ya. Sering kita ketika makanya dalam kurikulum 2013 ini sistem ranking ini ditiadakan. Karena apa? Ini akan secara tidak langsung anak ini dihukum oleh penghargaan. Ketika ranking 1 dari 10 kan anak itu jadi yang berubah itu hanya perebutan 1, 2, 3. Tidak ada perubahan ketika anak ranking 11 sampai 30. Itu aja yang begitu. Ya. Jadi tidak ada apa? Itu dihukum oleh penghargaan. Ya. Kemudian anak itu kan mempunyai kodrat dan bakatnya masing-masing. Ya. Boleh saja dia lemah dari pengetahuan, mungkin dari keterampilannya. Kita tidak boleh menyamaratakan anak itu harus bisa semuanya, gitu ya. Kemudian bisa saja penghargaan ini merusak hubungan. Misalkan kita sudah sering bagaimana saingan antara orang tua, kemudian murid dengan murid, ya, itu berarti merusak hubungan, gitu ya, penghargaan itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Ketika anak ranking dulu, memang ranking acak, ya, sesuai itunya, pasti ranking cuma saya gitu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini yang tidak diharapkan, motivasi intrinsiknya berkurang. Ya. Kemudian apa sih pengganti penghargaan? Nah ini lebih baiknya berbentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ya. Yang pertama, beri dukungan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, contoh ini apresiasi kebajikan. Nah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah contoh dari apresiasi kebajikan. Jadi kalau ini nanti akan menumbuhkan motivasi intrinsik. Yang pertama kan tadi rasa empati. Ketika dia mendapatkan perhatian dari guru, diapresiasi, wah bagus empatinya. Jadi nanti si anak itu akan lebih kuat lagi empatinya. Kemudian kepedulianmu, kemudian rasa tanggung jawabmu. Kemudian, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini adalah tindakan buruk. Ini boleh dijawab ya.
Ini yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Kemudian yang kedua, lari menjadi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian tiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, mari kita lihat jawabannya. Yang soal yang pertama ini hukuman, dan yang mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret ini konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air ini konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat menit untuk pelajaran PJOK ini konsekuensi. Ya. Karena apa? Ini disuruh mengelilingi lapangan basket pas pelajaran PJOK, jadi nyambung gitu ya. Pas pelajaran, jadi konsekuensi. Kalau misalkan dalam pelajaran PAI disuruh lari di lapangan, nah itu hukuman. Yang disuruh mengenang sehari-harian. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Seharusnya sekolah ini peraturannya menggunakan sepatu hitam. Ini berarti dihukum gitu. Jangan pakai sepatu seharian, nggak boleh dicopot. Iya. Jadi, kemudian lanjut dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawab yang pertama. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada anak. Ya, kamu harus lari lapangan karena terlambat. Mau tidak mau ini menyakitkan harus terjadi. Beda dengan konsekuensi. Nah, selalu harus terjadi. Konsekuensi kamu terlambat 10 menit. Peraturannya bagaimana? Sudah disepakati, ada kesepakatan. Ya. Kalau hukuman tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, kalau konsekuensi itu sebelumnya ada kesepakatan. Gitu, ya. Kalau misalkan anak lari disuruh lari, nah udah konsekuensi, udah ada kesepakatan kelas. Gitu, ya. Nah. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ketika anak melanggar peraturan, dia itu ngomong tapi dalam jangka waktu pendek. Ya. Tapi beda dengan hukuman. Nah ini sakit fisik, ya sakit hati biasanya sampai dewasa pun ingat, gitu ya dihukum. Beda dengan konsekuensi. Pada waktu itu mah kesel, tapi saya itu gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Semakin banyak aturan, semakin banyak yang dilanggar. Jadi makanya nanti dalam materi ini ada keyakinan kelas, gitu ya. Anak menghargai disiplin, paksaan. Jadi kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus respon atau tanggapan. Kemudian hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang memburuk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, ini salah satu perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Kemudian di sini juga dijelaskan kalau hukuman ini berbentuk negatif ya. Jadi nanti kepada anak ini akan berdampak negatif. Ya, kita memberikan hukuman kepada anak, ini akan terus teringat oleh anak sampai dia dewasa pun mesti diingat. Kalau konsekuensi ini posisinya di tengah itu netral. Ya. Nah, yang lebih bagus itu ketika anak ada perilaku yang menyimpang, ini dilakukan restitusi. Ya. Jadi bedanya kalau umpama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Ya. Jadi apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang dimaksud dengan restitusi menurut Gosser. Lanjut, ini ada 9 jenis restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, ada perilaku yang menyimpang, ini kalau restitusi ini si anak ini harus belajar dari kesalahannya sendiri. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian keenamnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi bukan fokus pada pelanggaran atau fokus pada kesalahan muridnya, tapi fokus pada solusi. Nah, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika nanti dia berbuat salah, kita perbaiki kesalahannya dan bisa kembali kepada kelompoknya. Baik, selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Di kelas saya ada peraturan, tata tertib. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini di bawah dijelaskan mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ketika kita menggunakan helm itu karena peraturan lalu lintas atau keyakinan kita supaya kita selamat dari kecelakaan. Kalau tadi bisa terjadi kecelakaan, kita selamat ya. Nah itu lebih keyakinan. Kalau keyakinan itu timbul dari diri sendiri ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apakah karena peraturan atau keyakinan? Keyakinan supaya kita sehat terjaga dari penyakit. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu. Jadi kalau kita membuat peraturan itu nantinya si anak mempunyai motivasi eksternal. Kalau kita membuat keyakinan kelas, berarti nanti itu diharapkan si anak itu mempunyai motivasi internal ya, dari diri sendiri. Nah, kalau
di sini ada sebuah gambar ya. Kalau peraturan ya yang paling bawah ya. Kalau keyakinan ini lebih menyeluruh lagi gitu ya. Jadi lebih baik daripada peraturan kelas. Ketika sudah ada keyakinan kelas, nanti akan tercipta lingkungan yang positif. Lingkungan positif sudah tercipta, maka akan terjadi budaya positif. Jadi ini yang mana merupakan keyakinan kelas. Contoh misalkan kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini bukan masuk peraturan atau keyakinan. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Tertib. Kemudian kesepakatan kelas ini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Tiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu ya. Jadi kita bisa bedakan mana peraturan, mana keyakinan kelas. Di sini bedanya, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, anak-anak peraturan kelas kita kalau sudah belajar bukunya harus dikembalikan ke tempatnya. Beda dengan keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab. Kalau kita sudah kesepakatan di kelas harus tanggung jawab, maka secara tidak langsung ketika anak tidak mengembalikan itu berarti dia tidak melaksanakan keyakinan kelasnya, yaitu tanggung jawab. Benar dilarang mengganggu orang lain. Tapi kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Benar hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas keselamatan menghormati orang lain. Kemudian kalau peraturan dilarang menggunakan narkoba, dilarang merokok, berarti itu termasuk peraturan. Keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian bergantian untuk menuntut giliran. Kalau keyakinan menghormati orang lain, bersabar. Peraturan kelas gunakan masker. Kalau keyakinan kelas kesehatan, keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalau keyakinan kelas keselamatan, keamanan. Nah, ini perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke materi yang keempat. Ya, kita selesaikan dulu penjelasannya sampai akhir ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti di akhir materi ini. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini menurut Dr. William Glasser, ini kebutuhan manusia ini ada 5. Ya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi si anak ini kebutuhan dasar ini untuk kita semua manusia harus terpenuhi, ini rasa kasih sayang dan rasa diterima, baik dari teman, kemudian orang tua, keluarga, itu harus ada rasa kasih sayang atau rasa diterima dari kelompoknya. Ya. Kemudian penguasaan. Ya. Makanya ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh anak, maka akan terjadi perilaku yang dia itu menyimpang, gitu ya. Karena apa? Kebutuhan 5 dasar ini tidak terpenuhi. Ya. Misalkan penguasaan, si anak ini di kelas kalau dia itu senang kalau membuat orang lain ini
menangis. Oh, berarti dia kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi apa? Penguasaan atau jadi ada salah satu 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Baik dalam keluarganya, misalkan karena keluarganya berkembang, gitu. Jadi ada kasih sayang, gitu. Misalkan perhatian dalam yang kurang, pasti anak itu akan ada perilaku menyimpang karena kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke 5, posisi kontrol. Nah ini kita selaku guru mempunyai posisi kontrol. Nah kita termasuk posisi yang mana? Yang pertama sebagai penghukum. Berarti posisi penghukum itu ketika anak berbuat kesalahan, melanggar peraturan, berarti guru ini memposisikan sebagai penghukum kayak tadi. Dalam sekolah kamu berlari di lapangan. Yang kedua, membuat orang bersalah. Jadi kita selaku guru ini pada anak ini, jadi si anak ini supaya merasa bersalah kalau dia melakukan kesalahan, atau sebagai tenang, atau sebagai pemantau, atau yang kelima sebagai manajer. Ya. Nah, ini adalah sebuah tayangan contoh dari posisi kontrol. Ya. Di posisi kontrol. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nara yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Sudah kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ragu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam
jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Aulia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat memasangkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang membahagiakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itulah Bapak Ibu terkait dengan 5 posisi kontrol. Ini diharapkan dari 5 posisi kontrol tersebut, dari penjelasan video tersebut yang lebih baik itu
posisi yang kelima yaitu sebagai netizen. Ya. Sebagai posisi teman juga tadi ada baiknya, tapi ada ketergantungan nanti. Iya. Kemudian posisi pemantau juga sama gitu. Kalau tidak bisa manajer, pemantau atau teman gitu. Ya. Jangan sampai yang nomor satu gitu ya. Nanti ada rasa dendam gitu ya. Dampak negatifnya. Kita lanjutkan, yaitu yang nomor 6 materi terakhir itu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini adalah segitiga restitusi berbentuk segitiga ya. Restitusi adalah perbaikan ketika anak melakukan kesalahan. Yang pertama di sini ada segitiga restitusi ada validasi kebutuhan. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga menstabilkan identitas. Ya. Ini supaya lebih jelasnya ketika anak ini melakukan sebuah pelanggaran, maka kita bisa penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi ini. Ini salah satu contoh. Ini kasus satu ya, siswa melanggar peraturan tidak membawa berangkat sholat. Ini pada pelaksanaan program semesta. Nanti setelah selesai sholat duha kamu ke kantor ya. Dalam penerapan restitusi ini anak diajak berbicara 4 mata. Ketika Anda melakukan kesalahan itu jangan di depan anak-anak yang lain, tertutup biar tidak malu. Ini guru menanyakan alasan kenapa kamu tidak ikut sholat duha, alasannya. Kemudian guru memberikan menstabilkan identitas anak. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung disalahkan, tapi harus distabilkan dulu identitasnya. Baik, misalkan Bapak pahami setiap orang itu manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya? Nah, jadi cara itu jadi kondisi videonya jadi stabil. Gitu. Jadi yang pertama ketika menyelesaikan harus menstabilkan dulu identitas. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi yang salahnya apa? Tidak begitu sholat duha. Tanya alasannya, kenapa? Setelah ditanyakan alasannya kenapa, tahu guru anak ini
ada, maka guru di sini menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, terus di sini tanggung jawab itu keyakinan kelasnya. Kemudian guru mengarahkan agar siswa memperbaiki kesalahannya sendiri. Apa yang harus siswa ini lakukan ketika tadi tidak membawa perlengkapan sholat karena lupa? Berarti bagaimana cara supaya tidak lupa? Misalkan tadi kan kesalahannya karena malam tidurnya terlalu malam, kemudian tidak dipersiapkan. Jadi si anak ini diajak untuk memperbaiki kesalahannya. Itu salah satu contoh penerapan restitusi sebagai restitusi. Juga kasus yang kedua itu seperti sama, itu ketika anak tidak mengerjakan tugas ini. Jadi 3 langkah tersebut guru harus mengetahui alasan siswa tersebut. Kemudian tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah contoh, ini simulasi ya, penerapan segitiga restitusi. Nah itu Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Bukan saya mau menggurui, tapi ini berbagi ilmu, sharing gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu Uti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas segala ilmunya yang Bapak berikan kepada kita semua. Saya mewakili dari teman-teman begitu banyak ya pengalaman dan ilmu yang akan kami coba terapkan yang mungkin selama ini kami melaksanakannya belum dapat ya teman-teman. Nah setelah ada pencerahan seperti ini, insya Allah kami dan teman-teman akan mencoba melaksanakan. Terima kasih semua ilmu yang kami dapat hari ini sangat bermanfaat sekali buat kami. Jadi kami tetap belajar dan belajar. Siapapun itu yang mempunyai ilmu yang lebih mungkin bisa ditransfer menjadi kepada teman-teman kami semua sehingga kami semua yang begitu banyak kekurangan, yang begitu banyak kesalahan dan tidak belum tepat dalam memberikan disiplin, hukuman atau gimana kepada anak-anak akan mencoba memperbaikinya dan menerapkan ilmu itu. Terima kasih. Nah di sini setelah kami menyimak dari awal sampai akhir tentang terutama hukuman, yang tadi yang pertamanya berbagai macam-macam tahapan-tahapan yang telah kita dengar. Terus kita akhirnya menyimpulkan kepada yang ketiga ya, yang ini yang serasa saya rasakan bijak itu tentang penerapan segitiga restitusi. Itu rekan-rekan ya, yang saya rasa bijaksana sebagai pendidik untuk anak. Nah di sini kami akan bertanya kepada Bapak dalam penerapan segitiga restitusi ketika anak tidak ada perubahan sikap nih, seandainya kita sudah melaksanakan ini ya yang ketiga, ya bagaimana? Apakah kita harus terus melakukan penerapan tersebut sampai berkali-kali atau kita harus seperti apa itu? Atau kita terus berkali-kali ya sampai anak itu berubah dan kita menemukan perubahan sikap segala macamnya dari siswa sehingga berubah kepada yang lebih positif. Begitu Pak, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih pada Bapak ya atas pertanyaannya luar biasa sekali. Nah, ketika
kita melaksanakan segitiga restitusi 1 kali, terus anak ini tidak ada perubahan, ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita boleh mencoba, kan ini sebuah cara atau strategi ya untuk menyelesaikan sebuah masalah, bukan satu-satunya cara gitu ya. Boleh kita gunakan ini segitiga restitusi ini berkali-kali, misalkan 1 kali ya anak ini masih tetap melanggar, 2 kali masih berlakunya tidak, 3 kali tetap saja seperti itu, tidak ada perubahan. Mungkin kalau lebih dari 3 kali si anak ini harus harus ada konsul ya. Iya. Ya, jadi kan ini segitiga restitusi ini mengatasi masalah langsung antara guru dan siswa ketika di kelas. Kalau misalkan tidak mampu, kita meminta bantuan. Kalau di sekolah SMP SMA ada BK, guru BPK, itu kita konsultasi. Kalau nggak ada, kita konsultasi dengan kepala sekolah bagaimana si anak ini agar perilakunya berubah. Atau kalau tidak ada perubahan, nah mungkin saja harus ada mendatangkan psikolog ya. Nah mungkin ada kelainan, mungkin tadi kebutuhan dasar anak ini tidak terpenuhi, ya tadi kesenangan, rasa kasih sayang, kebutuhan dasarnya, mungkin dia anak ini tidak terpenuhi, sehingga memerlukan penanganan khusus. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gimana Dirtnya? Ya, sudah saya pahami dan mengerti. Ya. Sekali terima kasih. Ya baik Bapak Ibu guru, berhubung waktu ya sudah gugur, kita tutup acara diseminasi ini dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.